Penggal kisah jalur kereta api Cibatu Garut tempo dulu. Satu, jalur penting perekonomian era kolonial. Jalur Cibatu Garut merupakan jalur yang dibangun oleh Belanda untuk mengangkut komoditas perkebunan. Jalur tersebut dibangun setelah jalur Bogor-Bandung-Cicalengka pada tahun 1889 sebagai jalur perkebunan serta hasil bumi lainnya. Hasil perkebunan merupakan komoditas utama wilayah Jawa Barat, terutama bagian selatan. Tak heran jika Belanda mau membangun jalur tersebut untuk kepentingan perekonomiannya kala itu. Dua, puncak kejayaan. Selama kiprahnya sebagai jalur aktif di selatan Jawa, jalur Cibatu Garut ini sempat mengalami kejayaan, yaitu sejak zaman Belanda hingga dekade 1970-an, yakni ketika jalur Cibatu Garut digunakan sebagai jalur pariwisata. Pada saat itu, banyak wisatawan dari kalangan Belanda hingga Eropa berkunjung ke Garut dan sekitarnya. Masa kejayaan jalur Cibatu Garut berlanjut hingga tahun 70-an, di mana pada saat itu banyak dari kalangan pencinta kereta yang datang dari luar negeri untuk mendokumentasikan jalur legendaris Cibatu Garut. Tiga, akibat letusan Gunung Galunggung. Adanya letusan dari Gunung Galunggung pada tahun 1982 menimbulkan dampak yang luar biasa bagi industri perkeretaapian di wilayah Garut. Mengingat gunung tersebut terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Debu vulkanik akibat letusan Gunung Galunggung mengakibatkan sarana prasarana kereta rusak. Air yang digunakan untuk menjalankan lokomotif uap terkontaminasi dengan abu vulkanik. Sejak saat itu, satu persatu kereta api uap pun mulai dipensiunkan. Jalur Cibatu Garut pun dinonaktifkan. 4. Puluhan tahun mati suri. Jalur Cibatu Garut pertama kali diaktifkan pada tahun 1889 oleh Belanda. Kereta yang beroperasi kala itu sebagai moda transportasi darat untuk mendukung kegiatan industri di sektor perkebunan hingga pertambangan. Selain sebagai jalur kereta api barang, jalur tersebut pun turut mengangkut para wisatawan yang ingin berlibur ke kota Garut dan sekitarnya. Kala itu banyak wisatawan dari Eropa yang datang untuk berlibur. Puncak keemasan dari jalur Cibatu Garut adalah di tahun 1970-an, di mana banyak dari kalangan para pecinta kereta, khususnya dari luar negeri, yang melakukan dokumentasi pada jalur Cibatu Garut. Namun seiring bertambah tahun, jalur tersebut justru mulai kehilangan armada kereta uap. Akhirnya pada tahun 1982
jalur tersebut dinonaktifkan. 5. Hanya bisa dilalui oleh lokomotif tertentu. Jalur Cibatu Garut awalnya hanya bisa dilalui oleh lokomotif jenis tertentu, mengingat jalur tersebut merupakan jalur penggunungan yang curam. Hanya lokomotif berjenis Malet bermassa besar saja yang bisa melewati jalur tersebut, seperti DD52, CC10, atau CC50 dengan masing-masing bertenaga 1,2 hingga 1,25 MVA yang termasuk satuan Pascal untuk perhitungan tenaga udara.